Ya baik, kita mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir berkumpul di sini dalam rangka penyelenggaraan musyawarah penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Salawat beriringan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMKS LPMD Kabun, yang saya hormati Bapak Ibu para wakil Kepala SMKS LPMD Kabun, yang saya hormati pemateri kita Bapak Ibu Komandan SPGM, dan yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMKS LPMD Kabun. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya akan ada doa, dan terakhir kita akan memasuki materi. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Anggi. Kepada Bu Anggi saya persilakan. Kepada hadirin mohon diri. Hadirin di persilakan duduk. Terima kasih kepada para imam kita tadi yang telah membawakan lagu Indonesia Raya. Semoga menambahkan rasa semangat kita. Selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Boyemi SP. Pada Pak Boyemi persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelancaran acara kita hari ini, mari kita berdoa untuk yang Muslim, doa kita dari
dan yang muslim secara menyelesaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana alhamdulillah wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijadina wa lijadatina wa limasa'ina wa li'asati jadina wa liman khalana wa liman waba'ana wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, pada pagi hari ini kami berkumpul dalam acara musyawarah penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Ya Allah, dengan penuh rasa syukur atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Allah yang Rahman ya Rahim, limpahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang mendalam, serta kemampuan untuk mengembangkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna bagi peserta didik kami. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kegiatan ini sebagai wasilah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami. Ya Allah, agar melahirkan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan zaman. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami keikhlasan dalam mengabdi, kesabaran dalam mendidik, serta kekuatan dalam membimbing serta didik menuju kesuksesan. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jauhkanlah kami dari sifat malas, iri, dengki, lalai, dan segala hal yang dapat menghambat kemajuan kami. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita pada acara ini yaitu pelaksanaan penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam yang akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Pak Yuri, Komandan SPBN. Kepada Pak Yuri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK SLT Tahun dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta TU SMK SLT Tahun. Pada pagi ini izinkan kami menjadi moderator terkait musyawarah penjelasan visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Jadi di sini untuk mengawali pembelajaran kita ataupun musyawarah ini kami selaku moderator izin untuk memandu acara ini. Untuk berikutnya itu penyampaian penjelasan visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Dr. Depan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dan kita muliakan guru-guru yang ada pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan
Baginda Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini, sebelum saya memulai acara, secara sekolah, saya mengucapkan terima kasih keterangan Bapak Ibu pada kegiatan hari ini sebagai penegakan SDM kita bersama, sekaligus sinergisitas antara beberapa jabatan struktural yang ada. Namun ada beberapa orang yang tidak hadir. Ini yang tidak hadir, ini saya sampaikan kepada DU yang tidak hadir dan tidak ada konfirmasi ke saya, keluarkan surat SP1 nya, surat peringatan 1. Saya sudah mewanti-wanti nanti apa yang saya sampaikan ini terkait sinergisitas. Ya, jangan mendampakkan, karena saya sudah melihat polanya sudah beda. Pola yang seharusnya berbuat karena diri sendiri, sekarang saya melihat berbuat karena orang lain. Orang lain melakukan kesalahan, kenapa saya tidak? Sudah ada sampai polanya demikian. Karena tidak ada satuan data, ini jadi masalah. Nah, maka dari itu, karena ini penting bagi saya ini biar tak berulang-ulang, karena apa yang saya sampaikan bertolak belakang di faktanya. Saya sudah sosialisasi, contoh, saya sudah sosialisasi kepada anak, silakan rekam, tapi jangan kayak pergi undangan. Tapi masih ada juga saya dengar memarahi anak. Saya sudah sosialisasi kepada orang tua dan anak, boleh Pak, tapi jangan kayak pergi ke kondangan. Itu sudah saya perbolehkan. Tapi pada wilayah prakteknya masih ada. Ini kan main ini. Ini kenapa saya pertemuan itu harus dipahami dan diikuti. Ini boleh ke depan akan terjadi lagi. Jadi itu sebagai prolog. Sebenarnya Pak Yudri menyampaikan PM itu apa dulu tadi. PM itu kenapa harus begitu. Jadi ini kegiatan kita. Kalau kemarin menjelaskan PM itu apa, sekarang langsung implikasi atau implementasi dari kegiatan orang melakukan. Maka visi, misi, tujuan sekolah kita harus kita selaraskan. Nanti saya ngomongnya visi, misi, tujuan, itu VMT ya. Nah, visi, misi, VMT, visi, misi, tujuan. Nah, tujuan sekolah kita itu harus kita selaraskan dengan pembelajaran mendalam. Saya berharap Bapak Ibu sekalian masih ingat dengan prinsip kerangka, ya, dimensi profil lulusannya. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat, karena ini nanti kita rumuskan, kita buatkan redaksinya, kita samakan dengan itu, terkomoditkan, gitu ya. Nah, ini sebelum jauh-jauh, ini saya nonton video dari tadi. Setelah nonton video nanti saya minta 1-2 orang memberikan kabar setelah melihat video ini gimana. Nah, kita kembali ke masa kecil. Nah, silakan. Tiga dulu. Saya minta diulang lagi atau langsung tanggapan Bapak Ibu melihat video itu apa maksudnya, nonton lagi atau langsung? Saya kira langsung lah ya. Pertama tadi masalah apa tadi? Video pertama tadi video kedua guru, video ketiga mamasnya. Silakan Pak Runa, pilih video apa, kemudian silakan tanggapan. Ketika menonton video itu tadi, pesan apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Yun, kasih linknya Pak Yun. Kita lihat, disilakan
pilih video yang mana, kemudian dijelaskan video yang mana. Ada video 1, 2, 3. Video pertamanya pimpin kepiting, ya kan? Video keduanya itu tadi burung. Video ketiga manusia. Silakan pilih salah satu video saja. Kalau sudah dipilih sama kelompok Runa nanti yang lainnya video yang sama. Silakan. Ini Pak, video yang Paus. Paus itu kan makanannya dulu ya. Jadi kalau dilihat dari video tadi itu ada seseorang pemimpin yang mengarahkan anggotanya untuk bersama-sama melakukan pergerakan dan anggotanya mengikuti pemimpinnya tersebut. Jadi terjadilah pada saat itu miring kan. Dia dan bawah tadi menabrak. Mungkin dari video itu bisa saya tangkap itulah kerjasama. Kalau kerjasama timnya bagus, masalah akan hilang. Mungkin segitu saja. Nah, apapun itu adalah jawaban yang harus dihormati. Sudah pernah? Terima kasih Pak. Silakan kelompok Waziza. Oke, Waziza. Pilih videonya. Nanti video 1 sudah boleh. Semuanya boleh bang. Ada 2 video burung atau manusia. Budidaya lihat burung-burungnya kecil. Nah, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kelompok kami memilih video nomor yang kedua, Pak, yang mana ada burung yang kalau dilihat dari segi fisiknya, satu burung berbeda dengan yang burung yang lain. Yang satu tinggi, mungkin cantik gitu kan. Kemudian yang lainnya itu ada beberapa burung dia berukuran kecil. Di sini kalau dilihat dari videonya, burung yang kecil ini seolah-olah membuli burung yang besar atau yang bagus. Kemudian mereka bahkan tidak mau berteman dengan burung yang besar ini. Ketika burung yang besar mencoba mendekati mereka tetap juga tidak mau. Kemudian karena dari ulah pembulian mereka tadi ataupun ulah yang tidak senang dengan teman yang burung yang besar tadi, akhirnya mereka melakukan pengeroyokan lah seperti itu. Kemudian membuat yang burung yang besar itu jatuh. Akan tetapi akibat dari perbuatan mereka menanggung sendiri. Akhirnya mereka sendiri yang malu. Mungkin itu Pak, dari segi nilai positifnya mungkin tidak boleh membuli yang lain. Apapun kekurangan kita ataupun kelebihan dari mereka, sama-sama kita bekerja sama agar dapat melengkapi itu. Mungkin bisa Pak, terima kasih. Ya, bagus. ya, kelompok berikutnya otomatis yang ini komentari tentang Cek, terima kasih. Baik, langsung Pak, video ketiga, video yang paling saya suka Pak. Jadi dalam video itu saya melihat 2 perspektif Pak. Dalam sebuah kerjasama tim yang panjang untuk mencapai tujuan, itu ada 2 perspektif. Satu sebagai anggota, yang kedua sebagai pemimpin. Kalau sebagai anggota, maka prinsip yang dipakai, kalau tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, jangan nambahin masalah. Itu poin sebagai anggota. Yang terlihat dari 2 orang yang bukannya ikut bantu mendorong, malah naik ke atas gerobak. Lihat. Jadi kalau kita tidak bisa membantu menyelesaikan masalah, jangan menambahi masalah. Kemudian dari segi perspektif pemimpin yang didapat tadi, kalau anggota tidak bisa diajak kerjasama, maka segera diadakan evaluasi. Terlihat dari 2
juga video satu ini pakai kelompok Bu Desi kebagian kayak semuanya. Video 4 tadi. Silakan kelompok Bu Desi. Mic-nya. Siapa yang kasih komentar nih? Silakan. Mantap putih. Kasih terbaik putih. Mana mic-nya? Baik dari situ Pak. Silakan. Pasangan ada ya saya itu. Itu pula orang kelas itu pula kan. Kami akan menjelaskan video nomor 4 di mana itu ada dua kelompok. Yang satu itu menang sendiri alias dia sombong atas keberhasilannya. Yang satu lagi itu dia pengen berusaha untuk mencapai tujuan dan dia membutuhkan temannya saling membantu mereka satu sama lain. Pada akhirnya mereka membuat strategi bagaimana untuk mencapai tujuan. Mereka membuat strategi dengan bertangga di mana kurang nyampe mereka jadi buat muter-muter terus strategi. Namun karena temannya sombong, akhirnya mereka sama-sama mencapai tujuan. Namun pada akhirnya hancur karena tidak ada kerjasama antara yang dua tim yang menang sama yang mungkin lagi berproses tim. Sudah. Ini amannya. Silakan pilih salah satu 4 video. Nah, pilih salah satu 4 video itu. Silakan komentar. Kami itu dia. Yang sebutkan belum sebut. Meeting ada. Baik, kami akan mengomentari video yang pertama tentang pinguin. Meeting semua. Itu lainnya. Jadi di video tersebut sebuah kelompok itu tidak memandang pemimpin itu harus yang pintar, harus yang besar, harus yang yang cantik. Jadi siapapun bisa menjadi pemimpin. Contohnya di situ ada sebuah video yang kepitingnya kecil, tapi dia bisa membawa kelompoknya untuk bekerja sama menghadapi si burung yang besar itu. Jadi anggaplah burung besar itu adalah sebuah masalah, maka kepiting yang kecil itu adalah pemimpinnya dan selebihnya adalah anggotanya. Maka kalau kita percaya yang namanya kerjasama, pasti masalah itu akan terlewati, gitu Pak. Tanpa kerjasama, gagal. Sebesar apapun ancamannya, kalau kerjasama, gagal. Kayak kepiting, gitu ya, kayak penguin. Nah itu ancaman besar tuh kan. Hiu itu ancaman. Buat apa? Elang itu ancaman. Kalau kerjasama selesai, ya, kalau kerjasama. Kemudian video kedua tadi itu menggambar semua itu karton binatang. Sebenarnya itu ngomongin kita. Itu semuanya ngomongin kita sebenarnya. Video kedua yang tadi. Kalau sebuah organisasi punya visi misi, tapi kok bawahannya banyak merasani pimpinannya, itu membuat pola hubungannya itu kaku. Kalau pola hubungannya akan kaku, itulah kalau bahasa itu nyinyir ya. Kalau di sini menggosip hal-hal yang tidak. Karena dari gosip-gosip itu buat sakit hati. Kalau
sakit hati itu obatnya susah. Sekarang orang menilai seseorang itu baiknya atau buruknya yang mengalaminya. Buruknya, karena gosip itu nanti pasti buruknya. Kalau sudah buruknya, udah, maka yang akan terjadi nanti kayak gitu. Ya, akhirnya yang banyak-banyak itu tadi, yang bawahnya itu pada hilang dulunya. Nah, kalau kita masih di swasta masih bisa, masih agak terbuka. Kalau sekolahnya ceritanya Pak Boy, cobalah dibawa guru itu, demo Pak Surawan. Kalau tak guru itu habis pindah dibuatnya. Nah ini kondisinya seperti itu. Tapi kalau kita menikmati ya jangan sampai itu. Tapi pesan moral yang video kedua. Video ketiga itu tadi. Kita ini ada visi misi ini, kita ada program, kita ada anak ilmu kita apakan ada. Sudah tong-tong yang tidak berubah itu tadi. Kalau di antara kita ada yang lupa itu nonton saja, yaitu membantu. Atau dekat dia tapi ngalang-ngalangi kawannya, karena harus bantu sama adanya aku bisa kita. Guru-guru yang model ini ada gurunya buat kegiatan di situ, pamanah kemarin bulan bangsa kegiatan kondisi itu pamanah. Ada guru, apa kegiatan itu? Tidak ada kreatif inovatifnya, tidak ada. Nah, dengan mengatakan itu kayak yang tadi nih, kakinya ini di belakang. Itu menyerang itu. Mohon cakap, kalau kita punya ide, kemudian kita dipatahkan ide kita ini atau dijelek-jelekkan, otomatis semangat kita jauh. Masih, nah ini orang kayak gini. Dan sama juga prakteknya kalau di sekolah kita ini orangnya sekolah bisa suruh kerja nggak bisa. Nah makanya kayak itu tadi dievaluasi. Kalau saya nggak dibuang, nggak bisa diatur, dibuang. Karena kita bukan sekolah negeri, kita sekolah swasta. Kalau kita kinerja kita enggak lebih baik, kita cuma mengandalkan siswa. Karena yayasan kita bukan yayasan mapan. Kita bukan yayasan yang mapan kita. Ya sumber dananya jelas. Ini intinya. Kita cuma mengandalkan bos A sama bos B sama SPP yang semuanya itu kalau ditarik jumlah siswa. Ada pihak ketiga membantu kita. Dia menjanjikan dana, oh saya nanggung 10 orang guru kami gaji. Tidak ada. Kalau ada yang bos bisa. Ini perlu kita sadari. Kita bukan sekolah negeri yang tak masuk pun cair pun dalam negeri. Jangan masuk pun, nggak ngajar pun masuk. Nah kita nggak bisa. Makanya nggak kayak apa kita dorong kita. Tapi kalau sudah diputuskan nanti visi kita ini, misi kita ini, tujuan kita ini, itu maksudnya tong-tong tadi itu. Kalau sudah satu suara kita, apapun perbedaan yang ada, kan kita dorong bersama dengan menyampaikan perbedaan, dengan menutupi kekurangan yang ada, kayak yang gerobak satunya kencang, kencang. Ini pernah ketika SMK dulu 2012, maka SMK kencang. 2012, 2013, 2014, mentok di 2017 ke atas.
itu sudah mulai kayak ya kayak gerobak yang pertama kan, gerobak yang pertama tadi muncul satu kan, nah 2018 muncul satu, kemudian 2020 muncul satu. Yang digambar itu cuma dari video itu cuma satu di bagian ininya. Nah di 2025 ini ada 2-3 orang positif. Mau diapakan soalnya? Maka saya bilang, kalau ini terus berlanjut, maka yang terjadi kayak video kedua. Saya sudah bilang, sama juga kalau kita sertifikasi semua, yang akan selamat itu cuma saya. Walaupun muridnya tinggal 2, saya yang selamat. Atau kepala sekolah keluarga saya, kepala sekolah yang lama, yang lain nggak canggih. Karena kekurangan ajar. Gimana kekurangan ajar? Nggak ada murid. Nah ini saya katakan, ya, ini semua video itu tentang kerjasama. Jadi kalau sudah ada visi misi kita, yuk kita kerjasama. Apapun perbedaan, apapun persoalan kita, yuk kita secara profesional. Benar, yang saya alami sendiri. A sama si B bermasalah, akhirnya saling itu. Akhirnya nanti sama-sama melapor ke saya, dan saya emosi. Yang model-model begitu. Makanya saya bilang, saya juga punya keluarga. Sekarang saya mau main nggak kayak dulu lagi. Jangan nanti. Kalau sebelumnya saya masih mengalah selaku kepala sekolah, coba mendamaikan dengan baik, menyelesaikan persoalan dengan baik. Tapi ke depannya, bapaknya sudah berubah, karena mereka sudah banyak. Bukan itu, karena pola sudah semakin banyak. Sudah kebanyakan nonton drama Korea. Kamu di sekolah ini sering kali. Sehingga apa? Guru yang awal-awalnya bagus, rusak. Itulah yang terjadi. Siapa PNS yang mengundurkan diri itu? Karena lingkungannya toksik, katanya. PNS dia mengundurkan diri. Gara-gara apa? Lingkungannya nggak sehat, buat stres. Orang berjawab kan? Kita berharap begini. Saya tekankan di sini. Semua kita di sini sama, nggak ada yang pintar, nggak ada itu. Ingat, apa yang diberi itu harus kalian syukuri, bukan untuk menjengkali kawannya. Ini sudah dikasih otak sedikit saya lebih baik. Itu iblis. Kalau namanya orang punya ilmu, punya adab, dia menyatu dengan dirinya. Tidak pernah dia mengatakan saya lebih pintar, saya paling pintar. Tidak ada kecuali iblis. Itu sampai nggak ada yang lebih pintar. Seharusnya dalam istilah orang sini, khususnya mau anak bisa jauh, jauhi orang bisa dikit. Jangan jadi kayak gitu. Kalau kita tidak tahu, dia ada sama kawannya, jangan nyayar minimal ya. Dan cara referensi lain. Kalau mengaku dirinya cerdas, semuanya saya yakin nih. Kalau kita mau cerdas, ngaku semuanya cerdas, tak mungkin. Buktinya cerdas apa? Lulus PPG, ya kan? Cerdas semuanya. Maka sekarang untuk menunjukkan siapa semua bisa kerja nggak susah-susah. Yang guru yang sudah lulus PPG, sertifikat supervisi, banyak stoknya. Nah, saya cari yang paling lama. Begitu saja. Dan kemudian siapa yang paling kreatif? Itu yang dijadikan supervisi. Nah, dulu ketika ini kita baru lulus PPG itu saya bingung siapa yang bisa ke depan. Karena biasanya
waktu kurikulum itu secara otomatis jadi supervisor. Tapi sayangnya belum PPG, aku pulang mental sama Pak Yudri. Saya bukan itu, saya sampai moyo-moyo itu. Masa anggotanya nanti sudah lulus PPG, kepala sekolahnya tidak. Makanya itu saya katakan asam lambung berulang kali naik. Gunanya itu tadi. Kalau bahasa Pak Yudri, awak lah ini kayaknya. Yang lulus PPG awak lah, awak aja gimana? Ini untuk menjaga. Jadi saya berpesan kepada kita semua, enggak, yang kemarin yang lebih pintar sudah iblis itu, berlaku iblis yang gitu. Kalau kita lebih pintar, bawa kawan kita, jangan dirumuskan yang jelek-jelek. Nanti anak kawan bapak perusahaan itu kemarin kamu ditunjukkan. Nah, ada yang membantu kemarin diceritakan buruk di sana. Sekarang saya tanya ke Bapak itu, kira-kira kalau kita pernah nggak dalam satu hari itu tidak pernah membicarakan buruk orang lain? Pernah? Pernah Pak? Pernah Pak pas belajar? Hah? Pernah pas tidur kan? Gak ada sendirian. Jadi itu juga. Nah, siapa kawan kita itu? Yang kedua, Bu Pina sama Bu ini. Kalau Bu Pina nggak masuk, kamu kawan. Kenapa Bu Pina? Lola, masuk deh. Apa ini ya? Maksudnya itu aja. Jadi jangan sakit hati. Apakah perilaku itu benar? Tidak. Tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Katanya, biarpun nanti menghukum, keadilan tidak. Jadi biarkan orang menceritakan buruk ke kita, tapi kita nggak usah berhenti untuk berbuat. Karena itu tujuannya menghalangi. Saya dulu ketika lulus kuliah dari Jogja, itu kamu mencapai luar biasa. Kalau itu yang saya dengarkan, berada di SMK. Kalau itu yang saya dengarkan, karena Papa langsung mengatakan, Papa lama-lama sekolah di Jawa, kuliah di Jogja, karena masuk SDMD. Apa gunanya masuk ke sekolah Santa Maria? Gak ada kontribusinya di kampung ini. Itu yang saya sampaikan. Tidak satu orang, itu tokoh yang mengatakan itu. Tapi apa? Ya tak mungkin saya menjelaskan itu, karena orang itu tidak butuh penjelasan. Butuhnya tindakan. Kalau tindakan kita itu betul berhasil, tidak sudah selesai. Itu ya pembukaannya itu dari 5 video, sebenarnya 4 video ya. Kalau kita belajar kurikulum K13, pasti kita sudah nonton ini. Mungkin Pak Luna masih kuliah awal itu kan. Ini kurikulum 2013 ini pasti video-video ini. Tapi semua video ini adalah tentang kerjasama. Tak ada satupun kesuksesan tanpa kerjasama. Dan ini butuh kerjasama. Nih, saya kira kemarin sudah ya sama Pak Yudri, Pak Nopal materinya ini. Sudah Pak. PPP. Nah, ini saya. Ayo pelatihan, nggak mau. Itu masuk sana. Kalau ada guru tidak ngomong tingkat SDM-nya, males. Kalau saya kerja pembelajaran mendalam, saya kira sudah. Ini penjelasan PNJ. Saya nomor 3 itu. Saya kira ini kemarin sudah Pak ini. Nah, yang dulu nomor 3 ya. Nah, senjata saya nomor 3 itu. Ini tidak sebaliknya dimensi profil usaha. Nanti yang ingat ini ya.
Penyelarasan itu ini, tolong ini nah, penyelarasan ada di situ. Kalau nggak paham ini, apa mau diselaraskan? Kalau PM itu nggak paham, apa yang mau diselaraskan? Ya, nah, ini saya kira kemarin sudah di-share sama Pak Indri ya. Nah, ini saya kira nggak saya ulangi lagi ini, ya. Dengan si kelulusan pokoknya di dalam pembelajaran itu masuk tercerminkan gimana caranya? Bagaimana? Daripada menghafal ini ribet, ya temuan 8 4 ya? Ya, nah ini 8 4 nih, 8 4 nih, yang 8 itu 3 4. Nah, jadi enak nih ya. Ini fusil dan saya. Ini kalau ini nanti lebih cita. Harus tuh Pak. Ada fusi. Fusi itu gabungan antara bisita sama siapa? Sobu. Nah ini bisa. Bakti Bapak Ibu sudah melaksanakan, ya, melaksanakan PPL, PJBL, studi kasus. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah aroma learning lagi. Nih gabungan semuanya ini, itulah learning. Ada di share ini, ada apa? Kalau tidak ada ya, ini yang di sekolah kan ada. Pokoknya ibu menerapkan ini jadi itu nih, ya. Ada. Sekarang kita masukin ya dari prolog. Penjelasan. Nah, silakan di Pak Zul, Pak foto ini untuk dokumentasi itu saja. Nah, ini intinya tadi prolog ya. Bahwa hari ini kita ini ya penjelasan VNT SMK SLBMD Kabul dengan pembelajaran. Nah, ini selama ini visi misi nggak tahu tidak kan? Karena juga nggak perlu dipajang. ini yang tahu mungkin karena justru belum. Karena justru belum harus ada itu. Nah, ini agak berubah kalau kita sepakati nanti itu. Agak berubah nanti. Nah, ini penjelasan visi misi dan tujuan SMKS LPMD. Tujuannya apa? Serta meningkatkan rasa kepemilikan warga SMK terhadap rumusan tersebut. Jadi saya berharap rumusan itu nanti kita tahu, paham kita, bukan hanya sekedar tulisan yang ditempel di dinding atau di kurikulum kita. Kita harus punya tanggung jawab bersama. Visi misi ini kita rumuskan bersama. Untuk merumuskan visi misi ini kemarin untuk melibatkan orang tua dan anak sudah selesai. Google Form. Guru mengisi 21, orang tua mengisi 73, anak mengisi 369 dalam sangka representatif. Walaupun 21 gurunya. Ya. Ada video ya. Satu aja videonya. Belajar, jumpa lagi dengan kami di podcast Pendidikan Maluku bersama saya Mr. Alfi Banda. Salam semangat dan salam pendidikan bermutu untuk semua. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya bernama Mrs. Gloria. Baik,
kita akan menyelami materi penting nih tentang penyelarasan visi, misi dan tujuan atau kita sebut VMT ya, satuan pendidikan Anda dengan kerangka pembelajaran mendalam. Nah, misi kita di sini itu menggali intisari paling penting dari bahan bacaan ini ya, khusus untuk Anda para pemimpin pendidikan. Pertanyaan awal nih yang coba dijawab materi ini, kenapa sih penyelarasan VMT dengan pembelajaran mendalam ini kok fundamental banget, penting gitu? Iya, jadi gini, sumber yang Anda pegang ini menegaskan ya, VMT itu bukan sekedar dokumen administrasi biasa, bukan formalitas, ini tuh kompas strategis Anda. Jadi kalau arahnya nggak jelas atau nggak selaras dengan tujuan besar kayak pembelajaran mendalam, yang kita tahu fokusnya kan ke pengembangan kompetensi ya, kayak mikir kritis, kolaborasi gitu. Ya ujung-ujungnya upaya perbaikan sekolah itu jadi sporadis aja, nggak terarah. Nah, penyelarasan ini jadi fondasi lah untuk membangun budaya belajar yang benar-benar eksploratif, inovatif di sekolah Anda. Oke, fondasi ya. Mari kita coba bongkar satu-satu VMT. Mulai dari visi dulu kali ya. Di bahan bacaan ini ditekankan banget kalau visi yang efektif itu bukan cuma visinya kepala sekolah-sekolah. Nah, gimana sumber ini menguraikan prosesnya biar visi itu jadi milik bersama? Betul sekali. Nah, sumber ini menyoroti pentingnya proses yang partisipatif. Tapi partisipatif yang otentik ya, bukan sekedar formalitas rapat aja. Maksudnya perlu ada dialog yang mendalam yang melibatkan semua. Guru, tendik, murid juga, bahkan orang tua, komite sekolah. Tujuannya apa? Biar visi itu benar-benar jadi cerminan cita-cita bersama. Lulusan kayak apa sih yang mau kita hasilkan? Visi yang kayak gitu kan pasti memotivasi, realistis, fokusnya ke mutu pembelajaran, bukan sekedar jadi slogan bagus di dinding. Menarik. Jadi harus hidup ya visinya. Terus misi. Ini kan jembatan ke visi ya. Apa poin krusial soal misi yang ditekankan di materi ini? Selain tadi harus selaras sama visi. Nah, yang menarik soal misi ini, sumber ini menggarisbawahi kalau misi itu harus operasional banget, sangat bisa dikerjakan gitu. Jadi misi itu menjawab pertanyaan, gimana caranya visi tadi kita capai secara nyata. Nah, rumusannya itu harus berupa tindakan konkret, bukan cuma pernyataan kondisi ideal, bukan angan-angan. Dan yang paling penting, selalu orientasinya pada pengalaman belajar murid, kebutuhan murid. Misi inilah nanti yang jadi dasar buat bikin program-program spesifik di sekolah Anda. Oke, jadi misi itu langkah konkretnya. Lalu gimana kita tahu misi ini jalan apa enggak? Ukurnya gimana? Nah, ada tujuan kan? Materi ini nyebut kerangka SMART tuh. Specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Tapi apa cukup itu aja? Atau ada lagi? Enggak cukup itu aja. Sumber ini ngingetin kita kalau tujuan yang baik itu harus melampaui target akademis semata. Nggak cuma nilai rapor gitu. Harus mencerminkan profil lulusan yang utuh, termasuk di dalamnya pengembangan karakter, terus keterampilan abad ke-21 itu yang sejalan lah sama prinsip pembelajaran mendalam. Contohnya nih, tujuan itu bisa aja bunyinya meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid dalam analisis kasus, atau mungkin menguatkan empati murid lewat proyek sosial. Ya tentu saja itu semua perlu dibuat jadi terukur ya, biar jelas capaiannya. Oke, visi, misi, tujuan sudah dirumuskan dengan baik. Nah, sekarang kita balik ke bagian penjelasan yang tadi sempat disinggung. Gimana langkah konkret yang disarankan sumber ini? Biar VMT itu benar-benar nyambung gitu ya sama kondisi real sekolah dan juga konsep pembelajaran mendalam. Tapi harus jujur ya analisisnya. Mulai dari lingkungan belajarnya gimana, kualitas SDM-nya, budaya kerjanya kayak apa, sampai potensi kemitraan yang ada. Nah, hasil analisis ini kemudian kita adu nih, kita bandingkan dengan VMT yang sudah ada, terus sama prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam kan ada tuh di kebijakan nasional atau di literatur pendukungnya, kayak soal praktek pedagogi inovatif, lingkungan belajar yang mendukung, pemanfaatan digital, kemitraan, dan lainnya. Nah, kalau dari hasil adu tadi ternyata, wah kok nggak selaras ya? Sumber ini menekankan, ya perlu dirumuskan ulang VMT-nya, tapi lagi-lagi secara partisipatif ya, libatkan semua lagi. Nah, ini dia bagian yang sering jadi tantangan di lapangan. Anggaplah VMT sudah ideal, sudah selaras banget. Tapi gimana caranya biar dokumen bagus ini nggak cuma jadi pajangan di ruang kepala sekolah atau di mading? Sumber ini pasti nyinggung soal rasa kepemilikan atau ownership.
Jadi biar nggak hal-hal kayak ayam gitu ya. Materi Anda ini menyoroti beberapa prinsip penting biar PMT itu hidup. Coba kita fokus ke 3 hal utama aja ya yang paling ditekan dari sumber ini. Pertama, partisipasi aktif, tapi yang berkelanjutan. Maksudnya bukan cuma pas susun PMT aja ramenya, tapi juga pas implementasi, pas evaluasi, harus terus dilibatkan. Sumber ini menyarankan pelibatan nyata semua unsur sekolah dalam pengambilan keputusan sehari-hari yang ada kaitannya sama PMT. Partisipasi aktif yang berkelanjutan. Kedengarannya ideal ya, tapi kan seringkali agak sulit ya diwujudkan secara merata. Ada nggak sih contoh konkret dari sumber ini gimana mendorong partisipasi yang lebih otentik, terutama mungkin dari pihak-pihak yang biasanya cenderung pasif gitu? Sumber ini memang nggak sampai merinci tips dan trik spesifik ya, kayak resep gitu. Tapi menekankan pentingnya menciptakan kolaborasi. Caranya gimana? Ya lewat ruang-ruang dialog. Ciptakan ruang dialog yang aman, yang setara. Contohnya mungkin mengaktifkan lagi tim pengembang kurikulum sekolah, atau bikin komunitas belajar guru yang beneran jalan, atau mungkin ada forum murid yang suaranya benar-benar didengar. Nah, kalau kolaborasi semacam ini berjalan baik, VMT itu kan jadi terasa sebagai proyek bersama, impian baru gitu, bukan lagi kayak instruksi dari atas ke bawah. Nah, ini yang pelan-pelan akan bangun partisipasi yang lebih luas. Pasti ada kaitannya dengan peran Anda sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah. Betul sekali. Yang ketiga adalah keteladanan kepala sekolah. Ini disebut krusial banget, sangat penting. Jadi perilaku Anda sehari-hari sebagai pemimpin itu harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di VMT. Itu kuncinya. Misalnya nih, kalau VMT ngomongin soal inovasi, ya Anda harus kelihatan terbuka sama ide-ide baru. Mau terima umpan balik, nggak anti kritik. Kalau VMT ngomongin kolaborasi, ya Anda harus aktif terlibat di komunitas belajar guru, jangan menyendiri di ruangan. Sumber ini tegasin lagi, keteladanan inilah yang ngasih nyawa ke VMT, yang menginspirasi seluruh warga sekolah buat ikut bergerak. Tanpa ini, ya VMT yang sebagus apapun di atas kertas bakal sulit banget terwujud di lapangan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, intisari VMT itu kompas strategis Anda. Penjelasannya dengan pembelajaran mendalam itu wajib hukumnya. Tapi kunci suksesnya itu ada pada bagaimana Anda sebagai pemimpin bisa menghidupkan VMT itu. Lewat apa? Ya tadi, partisipasi, kolaborasi, dan terutama lewat keteladanan Anda sendiri. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dan jelaskan pakai bahasa yang profesional dan jelaskan apa PMT itu, dan salah satu harus ada ruang diskusi. Nah, kita buat diskusi. Jadi kalau kita menyusun diskusi ini tadi kan hasil analisis SDM budaya sekolah. Tadi di sana analisis jujur terkait ini. Hasil analisis SDM budaya sekolah kita, hasil analisis lingkungan belajar kita, rapor pendidikan yang untuk besok ya, kalau yang hari ini kita berdasarkan rapor pendidikan kemarin, untuk besok berdasarkan rapor yang kita isi tapi belum keluar. Nah, karena tracer studinya belum keluar. Karena komponen untuk rapor pendidikan itu sulitnya, kemudian asesmen, kemudian tracer studi. 3 komponen ini yang menunjukkan kita pada level apa sekolah kita. Kemudian program pemerintah ini visi-misi Pemprov, bukan kabupaten kita di bawah provinsi, tapi visi-misi Pemprov. Kemudian syarat guru, murid dan teman-teman. Ini sudah melalui Google Form seperti yang saya sampaikan tadi sudah ada. Kemudian informasi dari mitra ini kita sama kita. Saya kira nanti di bagian humas yang akan menyampaikan itu. Ini rapor dan ini rapor pendidikan kita tahun 2024 ya. Tahun 2024 kemarin ini kita hasil kita unik numerasi. Kalau nggak salah dalam PKS kita ada pelatihan
Silakan nanti cari pemateri siapa. Kita melaksanakan. Nah ya, kenapa pendidikan kita ini? Loh? Ideal masa depan sekolah ini gimana, ideal masa depannya gimana, sekolah lulusannya gimana, nah, itu impian kita ke sana. Nah, kemudian misi, cara mencapainya, dan ini tujuan indikator keberhasilannya. Ada misi-misi. Jadi tadi sudah ada apa ya, partisipatif bisa munculkan. Yang dari guru dulu, banyak kali ini. Nah, ini kekuatan esbol. Saya enggak seberisitnya, kalau seberisitnya nanti tahu siapa yang ini. Kalau anak juga begitu, anak yang lebih kejam dia banyak usulannya. Nih, rata-rata kegiatan ekstrakurikuler ini kekuatan kita. Yang isi 21 orang yang hadir di sini 25. Kita ada 30 yang isi 21. Nih, gerakan yang lain juga punya impian di sekolah ini. Mau ngapain? Atau jadi BB yang paling belakang. Amin. Saya tahu. Nih, apa yang paling kamu harapkan di sekolah ini untuk membantu meraih cita-cita? Kebanyakan beasiswa. Nih bapaknya Pak Yundri di BKK ya, rata-rata beasiswa. Menurutmu hal penting apa yang harus ada di sekolah ini agar kamu merasa nyaman dan aman? Kebersihan, lingkungan yang bersih, fasilitas yang lengkap, kelas, pos sekolah, tidak ada bullying. Ini lagi-lagi makna aman dan nyaman itu tadi. Ya, ini mana aman nyaman. Nih, jadi itu ya. Kalau kita mengacu yang ini tadi ada saran guru tua ada, ya. Nah sekarang lanjut ke sini kan. Ini visi misinya sudah saya rancang. Tadi kan anak data analisis ini tadi, yang beberapa poin itu tadi. Kemudian kita lihat PM dalam pembelajaran mendalam 8334. Nah, kita selaraskan. Nih, visi misi kita menjadi sekolah vokasi bermartabat, berdaya saing dan berhasil lulusan yang di Bu Eni sehat itu nggak ada. Profesional, berkarakter mulia dan berkarakter wirausaha. Makanya ini draft ya. Saya selaraskan ditambah-tambahnya kata sehat. Karena di 8 profil lulusan itu ya. Sehat. Ini visinya. Ini habis dulu kita tetapkan ini sebagai tawaran. Saya menyusun ini. Kalau Bapak Ibu saya minta nanti buat bingung dirinya, lama, nggak cepat selesai. Tapi ini harus ngerti. Nah, ini misi kita menjadi sekolah vokasi bermartabat. Nah, sekolah itu kita itu bagaimana sekolah kita bermartabat? Berarti kalau kita mengadakan acara jangan curang. Kalau kita mengikuti jangan curang. Kita memberi teladan yang baik. Alhamdulillah kenapa dibuat itu? Ya, boleh dikatakan sekolah kita sampai hari ini ya bermartabat. Kenapa?
Ya, kegiatan-kegiatan kita banyak ditiru oleh orang. Ya, apa yang kita buat ditiru oleh orang. Kan bagus. Dan kita kan diremehkan oleh orang. Kemarin malah ditanya lagi Pak, kapan buatan samaran? Tunggu Pak Dewan kami datang dulu. PPDB kapan katanya? PPDB, iya, saya PPDB juga banyak nanya. Kapan ya? Oh, PPDB. Sabarlah, nanti kita tetapkan beberapa lomba itu nanti menjadi lomba rutinan kita, ya kan? Kalau kayak Bu Desi kemarin itu seni dan bahasa, itu dia. Cuman temanya dibuat sederhana aja. Ini ada saran Pak dari guru SD kan? Dia katanya buatlah lomba futsal. Hadiahnya nggak perlu sampai ratusan. Saya tahu yang usulkan itu saya tahu. Kawan dia. Bukan Pak. Bukan di sini. Besar terus. Katanya gini, nggak perlu besar-besar tuh anak SD. Anak SD itu yang penting orang tua main dapat piagam. Kalau kamu jarang anak SD itu. 300.000 tuh 300 itu lah kencang tuh. Ada guru SD 09 sama 11 di dalam. Buatnya gimana? Gor. Kalau bisa di sini sini aja. Ya, jadi ini aja lah. Jadi begini. Sebab begini saja. Nanti kan ada nih setelah Zuhur ini nanti sama Sabtu depan di Penanggaran. Bulan bahasa dan seni sudah ada Bulbas, sudah paten kita. Kemudian untuk di wilayah kewiraan sudah ada LKBB, ya kan? Yang di olahraga nanti dirumuskan aja, yang di bagian olahraga, ya. Oke? Nanti tak olahraganya itu dalam rangka HUT SMK olahraga, gitu ya. Kita buat nanti di bulan sebelum bulan 5. Kita rancang begitu. Bulan bahasa nanti kita tetapkan bulan 9. 5, 9. LKBB kita laksanakan kapan? Pokoknya jangan bulan puasa, ya kan? Nanti kita tetapkan itu. Ada 3 itu rutinan itu. Kita laksanakannya. Oke? Siap dirumuskan corona? Siap selalu. Mantap lah gitu. Iya. Mau PPG lagi kan? Mantap-mantap gagal. Itu saya dengar ujiannya pakai mogol aja. Ada misinya nih. Pasti yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu misinya. Ada nggak orang berbangga tapi nggak punya keimanan dan ketakwaan? Karena kita sebagai makhluk beragama, apalagi yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika intelektual diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap langkah dan perilaku sikapnya itu harus mencerminkan keilahian, nilai-nilai keilahian. Menyelenggarakan pendidikan vokasi berkualitas dan berkeadilan berbasis nilai-nilai luhur bangsa. Berkualitas, yang nama-namanya berkualitas itu pasti disesuaikan dengan 8 standar nasional pendidikan. Ya, dasarkan itu. Kita mencapai ke sana. Kemudian mengembangkan profesionalitas, kapabilitas
pokok tas yang tidak tas Pak Nopal, nah masuk. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola sekolah yang baik. Jadi nanti jangan heran Bapak Ibu ikut pelatihan, ya, membuat laporan. Sekarang Bapak Ibu buat, kemarin sudah saya sampaikan Bu Desi, buatkan laporannya. Ada kabarnya isi strukturnya, buatkan laporan kegiatan-kegiatan itu. Kemarin kan baru struktur itu saya minta. Pakar, Kajul, wali kelas, per 3 orang. Aneh ya. Dan begitu juga, ya, dipastikan ini orangnya nggak di sana benar. Dipastikan laporan K7A keuangan kita baik dana Bosda maupun Bospe itu ada di papan pengumuman. Jadi kalau ada LSM, wartawan yang datang ke kita ataupun orang tua menanyakan umpamanya laporan keuangan Bosda dan Bospe, Pak, itu ada di situ. Tapi jangan dengan wajah masam, sambut dengan baik. Disediakan minum, kasih minum. Kalau ditanyakan itu Pak ada di situ. Kalau tidak ada laporan K7A itu, WA saja saya atau Pak Hu. Pak, laporan K7A kita, laporan keuangan bos kita belum ada. WA aja gitu. Ya, nggak mungkin gara-gara WA itu nggak cair gajinya kan. Nanti laporan keuangan itu kan ditempel di situ. Ya, ditempel di situ. Kalau ada siapapun yang menanya laporan keuangan Bosda sama Bospe, tunjukkan di situ di papan pengumuman. Makanya laporan itu ada di sininya yang dekat jendela ruangan saya itu Bosda sama Bospe yang berbentuk kertasnya ditempelkan di jendelanya ruangan guru. Tolong jangan yang khusus laporan keuangan itu tolong jangan ditimpali sama pengumuman yang lainnya. Kalau pengumuman untuk guru, khusus untuk guru, itu yang bagian dalam, yang backgroundnya itu hitam. Ya, tolong dilihat di situ. Itu yang bagian guru. Kalau informasi yang ini umum. Dan kedepannya Pak Bu, tolong mending kelas itu diaktifkan. Gimana agar besok-besoknya pengumuman remedial lulus itu ditempelkan di situ. Jangan di jendela itu, ada kayak gitu. Iya. Jangan kayak gitu. Buatlah mending kelas seperti apa. Jadi pengumuman kalau apa habis ujian remedial tidak remedial, kita jual di situ. Dan anak-anak diajak juga untuk mendesain itu. Katanya tadi ada nilai kreativitas. Coba anak guru untuk menggerakkan itu, wali kelas. Kemudian apa kebutuhan itu nanti agar pengumuman itu tidak ada di jendela-jendela itu. Dan aneh menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk membentuk termulia dan karakter wirausaha. Ini Bu Aziza, yang jelas nanti TPP apa tim
TPPK-nya tolong diupdate, SOP-nya sudah saya sosialisasikan itu Bu. Tinggal menggencarkan aja. Tinggal menggencarkan aja nanti bagaimana lingkungan kita itu aman dan nyaman. Dibuat umpamanya kegiatan kemarin waktu pos sudah dibuat. Kemudian apalagi entah deklarasi, tanda tangan, pokoknya kita buat kegiatan-kegiatan itu. Dan kalau anak merasa terancam atau korban kekerasan, anak ini berani lapor. Ke siapa melapornya? Itu di dalam SOP. Bagaimana anak itu melapor? Berani dia melapor. Kalau anak itu sudah melapor, dijaga keamanannya. Jangan sampai terjadi di SMP 1. Di SMP 1 Pak menangis berulang kali itu guru itu. Anak yang datang ke sana siapa? Pak Hud sama Pak Hud nangis sekali. Habis itu datang Pak Sanusi nangis sekali. Habis itu datang Madi ke SMP 1. Karena terjadi kekerasan. Rifki itulah yang dia pakai. Bermasalahnya begini Bu, untuk kasus itu ya. Guru itu ada helmnya hilang. Guru itu helmnya hilang. Kalau salah, bini ABR, bini adik ABR hilang helmnya. Akhirnya dicari siapa? Ditanyalah ke Rifki. Saya jaga, nggak ada apa, maksudnya dijaga apanya, nggak tahu. Dia bilang sama Rifki Indonesia. Siapa nama Rehan? Udah sih. Ada di sini semuanya. Rehan, Reza, satu itu siapa? Ada anak sini. Malah dipanggil sama apa itu tadi? Pokoknya saya kamu ngambil. Enggak. Kata ini kita, nanti bilang begitu. Ini kan karena menjaga keamanan informan ini. Kita jadi polisi, siapa melaporkan Pak? Rahasia. Kamu bilang begitu. Ini enggak. Dibilang pula itu hati-hati penanganan masalah itu. Habis itu proses itulah yang terjadi pengeroyokan di apa itu? Di kantin. Setelah itu orang ini turun, kepala sekolahnya bilang kejadian itu di luar lingkungan sekolah. Apa nggak patah dari kasus itu kan melas itu namanya. Sudah terjadi di kantin, dibilangnya di luar jam sekolah. Maksudnya apa? Makanya orang ini gantian datang ke sekolah. Kalau nggak salah mati pertama. Adik saya itu datang ke SMP itu, yang diamankan, yang diproses korban, sementara pelakunya pulang. Itulah ngamu mandi itu di SMP. Panggilnya nangis. Besoknya lagi, saya sampaikan ke Bapak Ibu wali kelas, maka kesiswaan, tolong hal ini cerdas menangani masalah-masalah yang model begini. Jangan walaupun kita salah, aku yang salah. Nih orang ini karena menimbang bapak saya, ketua yayasan kita. Kalau enggak, suruh aja orang itu campak dari SMP 1. Karena mengingat menimbang itu tadi. Nah kalau kita nanti gimana? Pasti itu viral. Kita hanya begini. Gara-gara penanganan masalah yang tidak
tidak tepat. Jadi kalau ada masalah tolong dicerna betul. Adik kita kemarin yang nggak gitu tuh. Saya harap sudah selesai Bu Aziza ya. Terus mana ya? Nah, saya berharap kepada kita semua kalau sudah dikasih wewenang, tolong tugasnya apa tolong dibaca. Kalau bukan wewenangnya jangan dibuat kebijakan. Jangan dilangkahi yang punya wewenang. Nah, karena itu sakit ke yang lainnya. Wali kelas juga begitu. Jangan sudah batu kak baru ditangani. Sudah ruwet baru ditangani. Akhirnya siapa yang nancak ke kepala? Wakil siswanya. Jadi kalau cepat masalah cepat ditangani. Jangan dibiarkan lama-lama. Ya. Berikutnya, mengembangkan kerjasama dengan IDOKA, pemerintah dan institusi. Ini kerjanya Wakaumas. Nah, untuk menjalankan itu Wakaumas. Yang menyelenggarakan kegiatan edukasi berkualitas ini Wakun. Menjadikan pembelajaran nyaman wakil kesiswaan. Nah, ini misinya. Tujuannya ada berkualitas dan berkeadilan. Hati-hati Pak, kalau kita dalam pembelajaran kita harus adil. Kalau sikap kita berbeda terhadap anak itu bukan nggak adil, bukan itu pekerjaannya. Saya yakin anak itu diberi kesempatan yang sama, ya. Apalagi yang ada anaknya yang begitu unik, itu siapa itu? Muridnya siapa itu yang apa? Anaknya berkelas yang terus diantar sama ibunya, terus ibunya melobi-lobi di sini itu siapa? Coba? Berada. Luar biasa itu untuk melatih bola supaya punya kemampuan yang lebih baik. Maka dihadap dengan begitu. Nah, hati-hati pelajari betul. Kemudian hidup sebenarnya terwujudnya tata kelola sekolah vokasi yang berkeadilan, transparan, partisipatif dan tertib. Ini kami selaku kepala sekolah kalau dari sisi keuangan nanti berdahara, kalau kedisiplinan jadi buat laporan itu, ya bukan masalah keuangan saja, rapor itu juga penting. Wali kelas saya ingatkan, kalau ada anak mengumpulkan rapor, tolong dicek orang tua tanda tangan belum. Kalau belum, balikkan. Suruh orang tua tanda tangan. Ini enggak sudah sampai lulus. Ada beberapa itu. Orang tuanya belum tanda tangan, kok bisa lewat sama wali kelas? Tolong dicek. Wali kelas ketika rapor dikumpulkan, tolong cek. Ya. Kemudian yang tadi tata kelola tadi, tolong nilai rapor itu rasional, jangan main dukun. Umpamanya di rapor itu nilainya 86, dari mana? Harus tahu. Kalau sekarang kalau asal usulnya nggak tahu, itu keturunannya palsu. Nah, 86 itu dari mana? Bagaimana rumusnya? Itu di kurikulum saudara datang buku ini. Tolong pedomani kurikulum itu. Berapa persennya itu. Jangan buat sendiri. Lihat kurikulum kita.
Ini sudah zuhur. Kemudian terciptanya buku pembelajaran yang aman, nyaman, kreatif untuk membangun karakter mulia dan wirausaha. Ini yang menerjemahkan ini nanti wakil kesiswaan. Ya, aman, nyaman ini. Ini tujuannya ini. Kalau nanti ada kasus bully berarti gagal. Ini masa selama 4 tahun. Terwujudnya kerjasama yang strategis, sinergis dan berlanjutkan dengan para mitra. Jadi nanti Kodim dan Kajun silakan membangun kerjasama tidak hanya bersentuhan, tapi untuk kepentingan semula. Bisa saja kita kerjasama dengan puskesmas, dengan pemerintah desa, dengan pihak kecamatan dan ramen polsek, itu juga bisa. Tinggal rumusannya apa yang kita kerjasamakan. Ya, aneh dengan kampus-kampus bisa, aneh kita kembangkan. Karena sekarang ditanya itu di dalam Dapodik kita MOU kita ada berapa banyaknya dan berapa poin yang di dalam MOU itu. Karena masalah ada seharusnya 8 ya. Penjelasan kurikulum, serana apa gitu. Ada 8 di sana. Nah, setiap tempat itu nggak bisa cukup, nggak semuanya bisa. Karena cuma tempat magang saja. Kurikulumnya nggak bisa dia. Mana ada. Kemudian ada tempat UKK kayak PT3. Ah itu masuk di dalam MOU-nya. Tuh, ini SMK berpendapat adalah institusi pendidikan yang merupakan karakter mulia pada seluruh terdidik, cetak ketemuan humanis, bebas kekerasan dan inklusif, serta berintegritas dalam proses pembelajaran pengelolaan. Ciri-cirinya melindungi suasana yang menghargai sekolah terbelakang, mendorong prestasi akademik dan mengenjot menjunjung tinggi nilai-nilai seperti sopan santun, disiplin dan kerja keras. Itu kabar utama itu maksudnya. Karakter mulia. Tadi berkarakter kan? Nah, berkarakter mulia nih. Jujur, adil, rendah hati, sabar dan kasih sayang, sinkron ya dengan 8 profil itu tadi. Nah, dengan 8 profil itu tadi ini saya sebutkan di sini. Ya, barangnya ada harganya. Dari dulu ada kayak gitu. Nah, tinggal implementasi dalam bentuk kegiatan seperti apa. Ini yang karakter mulia. Karakter berusaha, seperangkat sikap, sifat, sikap dan kebiasaan yang harus dimiliki seorang dalam usaha seperti keberanian mengambil risiko. Ini dalam pembelajaran nih, terutama pelajaran KPU sendiri. Ini dievaluasi. Bertekad kuat, percaya diri, tidak mudah menyerah dan berjiwa pemimpin. Inilah maksudnya karakter wirausaha itu yang harus kita kembangkan. Nih, moto kita beradab, berilmu, bermanfaat. Karena saya lihat beberapa